Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang ini tanggal 14 Oktober 2024. Kita lanjut ke perkuliahan hukum laut. Jadi hukum laut ada 14 pertemuan. Materi pembelajaran sesuai RPS. Pertemuan perdana hari ini kita akan pelajari tentang istilah hukum laut dan instrumen peraturan perundang-undangan tentang hukum laut internasional. Setelah kemarin kita pelajari hukum laut di semester 2, dalam hukum internasional kita pelajari hukum laut lagi secara lebih mendalam di semester 3 ya. Jadi pentingnya untuk mempelajari hukum laut ada 3. Yang pertama, supaya kita mengetahui kegiatan-kegiatan apa di atas permukaan laut itu, dasar laut, kekayaan mineral, dan yang terkandung di dalamnya itu, kita tahu kegiatan-kegiatan yang terjadi di hukum laut. Ada aturan-aturan dalam setiap kegiatan di atas permukaan laut, dasar laut, dan kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Ini dia atur dalam hukum laut internasional. Terus yang kedua, hukum laut ini sebagai aturan. Kita mengetahui adanya aturan pelayaran kapal di laut, khususnya pengangkutan orang, barang, dan dengan kapal laut, seperti pengangkutan barang ya, dan orang yang melintasi beberapa negara, seperti itu. Terus yang ketiga, sebagai penyedia sumber daya alam hayati. Jadi kita tahu mengapa penting kita pelajari hukum laut, karena laut ini sebagai penyedia sumber daya alam hayati. Maupun non-hayati yang berguna untuk dieksplorasi dan dieksploitasi sumber daya lautnya. Jadi, karena banyak negara-negara pantai yang berebut mengajukan klaim atas wilayah laut tersebut, kita penting mempelajari hukum laut supaya kita bisa melindungi daerah-daerah laut yang menjadi daerah kekuasaan negara Indonesia gitu. Kita bisa tahu ya, kita bisa melindungi sumber daya laut di Indonesia itu untuk kepentingan negara. Nanti di selanjutnya kita akan pelajari tentang garis pangkal dan sebagainya. Di sini kita dapat melihat tentang pengertian laut. Jadi laut di sini adalah keseluruhan rangkaian air asin atau keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Jadi laut dimaknai dalam buku Burmaunan di sini adalah keseluruhan rangkaian air asin air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Jadi laut mati dan Great Salt Lake ini dalam segi hukum tidak dapat dikatakan sebagai laut karena tertutup dan tidak mempunyai bagian-bagian laut di dunia. Jadi kalau laut di sini secara umum laut ini ada bagian-bagian lautnya. Kalau laut mati dan Green Salt Lake ini tidak dapat dikatakan sebagai laut karena
Dia punya daerah tersendiri dan tertutup dan sulit dijangkau atau tidak bisa diambil sumber dayanya ya. Terus hubungan laut dengan disiplin ilmu lain seperti ilmu geologi. Di sini hukum laut bisa disebut dengan hukum maritim atau hukum kelautan. Hukum kelautan di sini berkaitan dengan segala kegiatan yang berkaitan dengan fungsi laut sebagai penyedia sumber daya alam terbesar. Jadi karena lebih banyak laut daripada daratan, otomatis hukum laut di sini harus diatur. Ada ketentuan hukum laut internasional supaya dapat digunakan, dipakai sumber daya alamnya oleh seluruh negara begitu. Sedangkan pengertian kemaritiman ini mengacu pada pelayaran, perdagangan, urusan kepelabuhan, dan segala hal yang menyangkut perdagangan di laut. Jadi perbedaannya dengan hukum laut dan hukum kemaritiman, kalau kemaritiman di sini untuk mengatur perdagangan ya, pelayaran atau segala urusan pelabuhan. Selanjutnya apa? Kita pelajari itu apa hukum laut dan hukum laut internasional. Secara umum itu hukum laut adalah sekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut tentang wilayah laut. Sedangkan hukum laut internasional adalah aturan atau kaidah yang mengatur berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik di laut lepas atau bagian dari laut. Jadi eh, kalau bisa dikatakan hukum laut internasional karena menyangkut juga aturan-aturan hukum internasional seperti itu. Terus perbedaan hukum publik internasional dengan hukum publik internasional yang kaitannya dengan hukum laut internasional seperti hukum publik internasional ini kan mengatur hubungan antar negara dengan negara atau organisasi internasional. Jadi hukum publik internasional di sini untuk mengatur hubungan laut sebagai warisan bersama umat manusia yang mengatur penetapan batas wilayah laut antar negara. Jadi hubungannya dengan hukum laut internasional ini sebagai warisan umat manusia. Terus hukum perdata internasional ini berkaitan dengan hukum nasional karena seperti kita ketahui perdata di sini mengatur hubungan laut dan subjek subjek hukum atau elemen asing yang menyentuh suatu tata hukum dari negara yang berbeda. Selanjutnya aturan hukum menurut Abdul Muthalib. Di sini aturan hukum laut internasional ada beberapa aturan ya.
Kita bisa lihat di Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada di Konvensi PBB tentang hukum laut, ada di Konvensi Hukum Laut di Jenewa, Undang-Undang Nomor 4, Undang-Undang Nomor 17. Mungkin mahasiswa bisa cari undang-undang yang baru tentang hukum laut internasional. Jadi, Ibu akan jadikan itu tugas. Di setiap pertemuan ada tugas individu atau tugas kelompok. Tugas kali ini ada 3, jelaskan pengertian hukum laut internasional menurut para ahli. Yang kedua, jelaskan pentingnya mempelajari hukum laut internasional bagi mahasiswa. Yang ketiga, jelaskan salah satu aturan baru tentang hukum laut internasional. Jadi Ibu ingin mahasiswa menjelaskan salah satu aturan baru tentang hukum laut internasional. Seperti itu. Jadi sekian saja untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.